Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini akan diteguhkan 30 orang menjadi anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan mada iman mengiringi Yesus sepanjang jalan hidup ini. Kita memuji Tuhan dari doa sahabat lama 99 ayat 1, 2 dan 3. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, salam. Mari dengan penuh sukacita kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Kita memuji Tuhan dari dua sahabat lama 115 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, saudara-saudara, dengarlah doaku dan sembahyang. Hari-hari yang
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, di tengah-tengah situasi dunia yang penuh kekhawatiran ini, marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati, masing-masing kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tengah kesukaran dan ancaman atas kehidupan ini, pulihkanlah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kita menyanyi dari doa sahabat lama 131 ayat 1 dan 2. Kau mau apa dengan Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudari, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku tanda kesiapan menerima dan memperlakukan petunjuk hidup baru, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita puji Tuhan dari 2 Sahabat Lama 158 ayat 1 dan 2. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Kita datang pada pelayanan firman. Untuk itu majelis bertugas dipersilakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terkutip dari kitab kudus Perjanjian Lama 2
2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 berakhir pada ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Bapa di surga, di saat ini dalam ibadah peneguhan Sidi Baru, kami umat-Mu akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sadarlah kami Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami minta berkati kehidupan kami semua. Biarlah firman ini kami baca menjadi penuntun jalan kehidupan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 berakhir hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggang baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggang itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar serta melakukan dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sebentar nanti setelah selesai peneguhan sidi, anak-anak ini akan menerima selembar surat sidi. Nah, ketika saudara-saudara menerima surat sidi itu, nanti saudara-saudara buka, lalu saudara-saudara baca. Ada satu kalimat yang ditulis pertama di atas surat itu. Kalimat itu akan berbunyi begini. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Bapak Ibu, beta ulang sekali lagi. Kalimat itu akan berbunyi begini. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kalimat ini dia mengisyaratkan bahwa ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab terhadap sebuah kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang dipercayakan secara khusus pada hari ini untuk ketumpung anak-anak yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja yang mengaku iman dan bersedia menerima tanggung jawab untuk menjaga iman itu. Bapak Ibu, kalau ketum perhatikan 3 pertanyaan yang disampaikan kepada anak-anak itu, anak-anak ini sebentar nanti Bapak Ibu beta baca akan. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Yang pertama itu Bapak Ibu dong percaya kesing. Betul dari kecil sampai besar Bapak Ibu dong lahir sebagai keluarga dan anak di dalam keluarga Kristen. Tapi apakah dong pun keyakinan percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh kesing Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman menjadi pengikut Kristus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Percaya, mengaku iman, tapi itu bukan hanya sebatas sebuah pengakuan, tetapi lebih daripada itu dituntut untuk pengakuan itu harus diwujud nyatakan dalam hidup tiap-tiap hari melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan. Ketiga, apakah saudara bersedia menjadi anggota sidi gereja Protestan Maluku yang dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam tanggung jawab pembangunan jemaat Tuhan? Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah setelah mengaku iman dong bersedia untuk terlibat dalam tanggung jawab pembangunan jemaat itu, apakah secara fisik ataupun secara iman? Ya, sebab saat ini Bapak Ibu jujur betul mau bilang, katong cari pelayan sekarang ini paling susah. Mau pilih majelis, katong mesti berjalan bola balik. Ini yang pertanyaan ketiga nih Bapak Ibu, kalau orang sidi lalu dia mengaku akang, tapi pada saat diminta untuk ambil bagian dalam tanggung jawab pembangunan jemaat, ya kita bilang tadi Bapak Ibu, kesulitan. Dari tiga pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, respon yang disampaikan oleh peserta atau anak-anak itu ialah, ya saya mengaku, percaya dan bersedia dengan segenap hati. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah pengakuan yang diucapkan yang memiliki makna yang paling dalam. Bukan hanya mengaku, bukan hanya percaya, tetapi bersedia dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini sanggup kaseng untuk melakukan akta pengakuan ini? Ini yang menjadi persoalan bagi beta dan Bapak Ibu. Bacaan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, ini berbicara tentang tindakan Elisa untuk menyehatkan air di kota Yeriko. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal air itu adalah ciptaan Tuhan. Air itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan jujur kita harus mengakui bahwa kita semua sangat tergantung dan sangat membutuhkan yang namanya air. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, air ini sangat penting pada kita hidup. Tuhan pun pemberian, Tuhan pun ciptaan. Bukan betul Bapak Ibu bikin air. Tuhan yang bikin, Tuhan kasih untuk betul Bapak Ibu pergunakan demi menjaga ketumpung kelangsungan hidup bukan hanya manusia, tapi ciptaan Tuhan yang lain juga. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara juga perlu menjadi catatan bagi betul Bapak Ibu bahwa air ini juga dapat menjadi penyebab atau faktor yang dapat membunuh bukan hanya manusia, tetapi juga semua makhluk hidup yang ada. Kalau katong sing menjaga kepercayaan dari Tuhan untuk bagaimana keseimbangan alam ini dia terjaga, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi ancaman pembunuhan seperti yang dibilang tadi. Ya Bapak Ibu, mengapa air ini bisa menjadi penyebab atau faktor membunuh? Bayangkan Bapak Ibu kalau sing ada air 1 jam, kalau katong su aus, sing minum, su sangat terasa. 2 jam, apalagi 1 hari, apalagi 2 hari, apalagi 1 minggu. Orang akan mati kalau sing minum air. Makhluk hidup yang lain juga akan celaka Bapak Ibu kalau sing mendapatkan air. Jadi kalau sing ada air Bapak Ibu, kekurangan atau krisis air itu menjadi penyebab. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, air juga bisa menjadi atau mendatangkan bencana, banjir, longsor. Kalau ketong senjaga keseimbangan alam, ketong buang sampah sabarang Bapak Ibu, maka hal itu akan terjadi. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, air juga akan menjadi masalah atau ancaman bagi manusia dan makhluk lainnya kalau air itu dia tercemar, apalagi kalau dia beracun. Itu akan mengakibatkan atau menimbulkan masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perikop ini, beta dan Bapak Ibu kita semua terpanggil untuk menjaga kepercayaan khusus dari Tuhan terhadap alam ini, termasuk air di dalamnya. Kita diminta untuk menjaga keseimbangan alam ini. Ya, jangan ada yang
melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan diri dan kelompok yang mengakibatkan sehingga air ini menjadi masalah bagi Bapak dan Bapak Ibu. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, tindakan Elisa untuk menyehatkan air di kota Yeriko. Mengapa Bapak Ibu Elisa melakukan tindakan itu? Karena disampaikan kepada Elisa bahwa ternyata air atau sumur yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di kota Yeriko itu bermasalah. Karena ketika dong perhatikan orang yang minum air itu ada yang mati, tetapi juga ada ibu-ibu hamil yang mengalami keguguran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara disampaikan kepada Elisa. Apa yang menyebabkan sehingga air ini bermasalah? Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, air atau sumur di kota Yeriko itu bermasalah yang disebabkan oleh sejenis tumbuhan atau tanaman beracun yang akan mirip atau hampir sama dengan semangka. Tanaman ini mungkin Bapak Ibu memang dibilang di dalam Alkitab, mungkin ada orang yang sengaja memasukkannya ke dalam sumur itu. Nah, oleh karena itu air itu dia menjadi air yang beracun. Nah, Bapak Ibu, untuk menyehatkan air ini Elisa melakukan dua tindakan, dua langkah. Yang pertama, dia mengatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, beta ulang sekali lagi. Yang pertama, Elisa mengatakan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman. Jadi mau dibilang bahwa untuk melakukan tindakan penyehatan terhadap air ini, Elisa yang mengandalkan dia punya kekuatan dan kemampuan. Tetapi dia mengandalkan dan melibatkan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Elisa melemparkan garam. Garam yang mengandung natrium klorida yang dapat membunuh racun. Nah, ada sarana yang dipergunakan. Mengapa garam Bapak Ibu? Atau tahu anak-anak muda, angkatan muda itu dong pemoto menjadi garam dan terang dunia. Karena apa? Garam itu dia fungsi paling dan sangat banyak. Oleh karena itu garam dipergunakan oleh Elisa untuk menyehatkan air di Yeriko. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan ini mau disampaikan kepada beta dan Bapak Ibu khususnya bagi ketong pun 30 anak yang sebentar nanti akan diteguhkan menjadi anggota sidih gereja, bahwa sebagaimana Tuhan Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjaga alam ini termasuk air yang ada di dalamnya, maka saat ini ketika saudara-saudara siap untuk mengaku iman mengikuti Yesus memikul salib, maka saat ini jugalah saudara-saudara diberikan tanggung jawab khusus oleh Tuhan untuk menjaga iman itu. Mampukah saya saudara-saudara? Bisa keseng? Dong jawab dulu, bisa keseng? Ingatan bisa tuh ada dua, bisa sanggup dan bisa racun. Hati-hati. Beta percaya saudara-saudara sanggup untuk menjaga iman ini. Tapi beta juga harus ingatkan bahwa tidak segampang itu. Karena di sekeliling kita begitu banyak racun-racun yang disebarkan untuk mencemarkan dan menodai pengakuan saudara-saudara itu. Beta kasih ingat saja. Di sekitar katong itu racun paling banyak. Nah, jangan jauh-jauh. Yang sekarang ini yang paling menjadi racun bagi katong anak-anak itu HP. Bukan hanya anak-anak, para katong semua Bapak Ibu. HP ini akan sudah menjadi racun para katong. Kalau katong perhitungkan dan katong perhatikan Bapak Ibu, waktu katong di dalam keluarga, waktu untuk Tuhan dan waktu untuk HP, mana yang katong waktu paling banyak pada Bapak Ibu? Katong jawab jujur. Katong waktu paling banyak pada apa Bapak Ibu? Ya? Par HP. Masuk rumah singkat suara mai tua dan pai tojo sing apa-apa. Masuk rumah singkat selamat papa dan mama, selamat pagi, selamat siang jo sing apa-apa. Kalau lupa HP, masuk rumah tuh lari cepat-cepat cari HP. Betul kasih. Betul. Itu juga racun. Ya, itu contoh kecil saja yang beta mau sampaikan kepada saudara-saudara. Jaga jangan sampai ada racun-racun
yang menggerogoti pengakuan saudara-saudara hari ini. Jaga jangan sampai ada racun-racun ya yang memudarkan saudara-saudara pun janji hari ini. Bapak Ibu, ada orang bilang begini, kalau bicara soal masuk surga, itu orang Kristen. Kalau bicara soal orang Kristen yang banyak masuk surga, itu orang Ambon atau orang Maluku. Bapak Ibu mengaminkan ini? Ya, kata mengaminkan. Orang bilang begitu Bapak Ibu, kalau masuk surga itu orang Kristen, masuk surga itu orang Kristen Maluku, orang Kristen Ambon paling banyak. Tapi ada katanya Bapak Ibu, yang masuk surga tuh cuma orang pengikut sah. Bapak Ibu, dia bilang yang masuk surga itu orang pengikut saja. Tubuh, jiwa akan tak tinggal di bumi. Barang mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan, yang paling gampang dan mudah menyebutkan nama Tuhan itu orang mana Bapak Ibu? Orang Ambon. Sadiki Tuhan, Tuhan alai. Ada apa-apa? Bersumpah Tuhan. Ya, gampang mengucapkan kata Tuhan dan gampang juga mengucapkan janji. Tapi itu Bapak Ibu yang tadi dia bilang, orang bilang, jadi yang masuk surga itu cuma mulut saja, yang lain seng. Nah, saudara-saudara, beta kembalikan kepada saudara-saudara. Pada saatnya nanti, mau mulut saja yang masuk surga atau semuanya? Silakan memilih. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan mari secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita untuk siri baru, persembahan khususnya nanti diletakkan di peti yang ada di depan. Persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, memanggil dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita puji Tuhan dari 2 Sahabat Lama 149 ayat 1 dan seterusnya. Kuserahkan pada Tuhan.
sumber berkat dalam seluruh kehidupan kami. Lewat kesempatan pagi ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan yang boleh kami bawa dari bilik rumah tangga kami masing-masing sebagai jawaban atas segala berkat yang telah Tuhan hadirkan dalam seluruh kehidupan kami sampai pada saat ini. Untuk itu Bapa di sorga, kami mohon Engkau terima persembahan kami Bapa di sorga. Ubahlah setiap pemberian kami menjadi karunia-karunia yang hidup, karunia yang dapat menopang misi pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam pengajaran dan nasihat. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, oleh keadaan pandemi COVID-19, maka oleh MPH Sinode GPM, akta peneguhan CD yang biasanya dilayangkan menjelang Jumat Agung ditunda sebagai cara gereja berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID Corona itu. Itulah sebabnya Tuhan memberi kepada kita hikmat dan Ia menentukan kepada kita waktu yang kudus ini. Hari ini 30 orang akan ditemukan menjadi anggota CD gereja. Mereka telah mengikuti proses katekisasi sesuai waktu yang ditetapkan, dan kini waktunya mereka akan diteguhkan sebagai anggota CD gereja. Peneguhan sebagai anggota CD gereja merupakan tanda bahwa saudara-saudari ini berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, serta memberdayakan seluruh potensinya untuk menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab yang berbunyi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat-surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ingatlah bahwa pengakuan saudara-saudara hendaklah bukannya sekedar ucapan, melainkan mampu dilaksanakan dalam hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, beriman, bertumbuh, dan berakar di dalam Dia, bagi sesama manusia dan alam semesta demi kemuliaan namanya. Untuk itu bagi saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi anggota CD gereja, diundang berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus sebagai perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman menjadi pengikut Kristus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota CD Gereja Protestan Maluku yang dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, Saudara Adrin Agung Marcelo Anatli? Saudari Adrin Kesia Amadea Sinai, Saudara Alvito Trinadi Mahastra Subhan, Saudara Andreas Amanopuno, Saudara Apolos Munansera, Saudara Atrina Lifta Mayosa, Saudara Berix Moritz Watimena, Saudara Daniel Zeki Sakarian Baili,
Saudari Diana Risakota, Saudari Tinda Adam, Saudara Francisco Mateus Yahaya, Saudara Sors Roger Kokmesa, Saudara Giovanni Amano Was, Saudara Harrison Tasijawa, Saudara Yesen Lesitamu, Saudara John Karmel Patikawa, Saudara Jennifer Tomalueng, Saudara Ledrico James Talahoka, Saudara Marcel Gabriel Hartvian Kumagap, Saudara Marianus Markus Gainau, Saudara Rio Samuel Kai, Saudara Samuel Immanuel Mahulete, saya mengaku percaya dan bersedia. Ulang. Saudara Simonson Andreas Pesi, Saudara Tegu Parmonangun Kamanasa, Saudara Fadli Saul Putra Lerisa, Saudari Fensi Sipahelut, Saudara Ferli Alputila, Saudara Vito Jovian Lisapali, Saudara William Yohanes Tomalueng, Saudara Yoel Richard Menemete. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidi Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kita datang pada perhaliran. Untuk itu kini bagi Bapak Ibu saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan Tuhan yang kudus pada tanggal 5 Juli 2020 dipersilakan berdiri. Di hadapan Allah yang kudus hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya itu hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, apakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan menjadi patut disambut dengan hati yang beriman. Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan orang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati kesiapan saudara-saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita tenang dan kita satu di dalam doa, mengakhirinya kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami persembahkan kepada Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberi kemampuan kepada kami untuk menghadapi dan menjalani seluruh perjalanan dan pergumulan hidup kami sampai dengan hari ini. Ketika saat ini Tuhan Allah boleh memberi kesempatan kepada kami, para pelayan-Mu di jemaat GP Wahiru ini, bersama dengan Bapak Ibu orang tua wali, menyatu di gedung gereja Nasirat ini mengantarkan ke-30 anak kekasih kami yang baru saja mengungkapkan pengakuan iman mereka menjadi pengiring Kristus memikul salib seumur hidup mereka. Kami bersyukur karena campur tangan dan pertolongan Tuhan semuanya boleh terjadi dan berlangsung dengan segala baik. Ketika tantangan dan hambatan datang silih berganti bagi anak-anak kami ini, baik dalam proses katekisasi sampai pada saat mereka dipersiapkan untuk diteguhkan menjadi anggota sidih gereja, musibah gempa, sampai kepada masalah virus atau COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih menghantui kami. Kami bersyukur Tuhan atas waktu ini dan kami percaya bahwa ke-30 anak kami dan juga teman-teman mereka yang lain yang ada di kelompok 2 dan kelompok 3 telah Tuhan tetapkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia hari ini dan seterusnya. Kami mengaku dan menyadari bahwa mereka adalah manusia biasa. Mereka masih muda, mereka belum punya pengalaman, mereka belum begitu banyak tahu tentang kehidupan ini, apalagi berbagai persoalan dan tantangan yang nantinya mereka hadapi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami minta daripada-Mu ya Tuhan Allah, mari lengkapilah anak-anak kami ini dengan hikmat-Mu. Kuatkanlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pengakuan iman mereka hari ini tidak hanya terbatas di gedung gereja ini atau hanya sebatas bibir mulut mereka. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, mereka mampu untuk mewujud nyatakan itu dalam hidup tiap-tiap hari mereka. Baik dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan mereka. Bersama dengan orang tua, adik kakak, orang basudara di dalam keluarga. Di lingkungan di mana mereka melakukan aktivitas-aktivitas hidup setiap hari. Dengan teman-teman di sekolah atau dengan siapa saja. Tuhan, mampukanlah mereka untuk mewujudkannya. Dan biarlah lewat akta pengakuan mereka hari ini menjadi sebuah tanda pemberkatan Tuhan bagi mereka ketika saat ini mereka sementara berjuang, mereka sementara bergumul untuk masa depan mereka.
Di bangku-bangku pendidikan, baik mereka yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di jenjang SMU, yang siap untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun mereka yang saat ini siap untuk mencari lapangan pekerjaan, ataupun yang masih ada dalam proses untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan, kami membawa dan meletakkan ke-30 anak kami ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang dalam kehidupan kesehariannya menunjukkan tingkah laku, perilaku yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan mereka dikuasai oleh racun-racun dunia ini yang setiap saat, setiap waktu berupaya untuk melemahkan dan menjatuhkan mereka. Yakinkanlah mereka Tuhan bahwa Engkau telah menebus dan menyelamatkan mereka. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu, kekuatan dan kuasa dunia dalam bentuk apapun tidak akan merebut apa yang telah mereka ungkapkan hari ini. Sekali lagi Tuhan, mampukanlah anak-anak kami ini untuk menjaga pengakuan iman mereka. Dan daripadanya lah biarlah mereka diberkati. Berkatilah Bapak Ibu sebagai orang tua yang selama ini Tuhan telah bekerja keras, telah berkorban bagi anak-anak ini. Dan tentu besar harapan semua orang tua ketika anak-anak ini mengaku iman. Berarti mereka harus menjadi anak-anak yang dewasa dalam Tuhan. Anak-anak yang juga dewasa di dalam keluarga, yang tidak lagi mengecewakan dan melukai hati orang tua, tetapi mereka akan membanggakan dan membahagiakan orang tua. Hamba yakin itu adalah harapan, doa dari semua kami orang tua maupun orang tua wali yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena ketika anak-anak kami ini diteguhkan, ada yang didampingi oleh orang tua, tetapi ada juga hanya yang didampingi oleh orang tua wali. Tetapi kami percaya bahwa mereka bisa menghadapi dan menjalani semuanya ini karena Tuhan memampukan mereka untuk menjalaninya. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan secara bersama hari ini akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjaga apa yang telah dipercayakan kepada mereka sampai pada akhirnya mereka mengakhiri hidup di dunia ini. Mereka akan dimampukan Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang telah mereka ungkapkan hari ini. Biarlah dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan, anak-anak kami ini mampu untuk mewujud nyatakannya. Berkatilah kami semua yang boleh melayani hari ini, baik majelis jemaat pendukung liturgi, dan secara khusus dalam doa ini kami menopang beberapa keluarga dalam pergumulan mereka. Kami menopang Bapak Antoni Aliando dalam pergumulan keluarga yang saat ini sementara dihadapi dalam persiapan Bapak kekasih ini untuk mengikuti sidang pada hari Senin. Tuhan lengkapi, Tuhan persiapkan Bapak kekasih ini untuk menyatakan sebuah kebenaran demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami menopang keluarga Matimu untuk anak kami Axel yang hari ini akan kembali ke Salatiga melanjutkan pendidikannya. Tuhan sertai dia dalam perjalanan, pertibakan dia dengan selamat, baik perjalanan darat maupun perjalanan udara. Jika dia melanjutkan pendidikannya di sana, tangan kasih Tuhan tetap menaungi. Dan sebagai para pelayan kami tetap menopang rekan pelayan kami, Bapak Penatua Ongki Sauleka yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Damahan tangan kasih Tuhan menjamah dan memberkati seluruh pelayanan yang saat ini diterima. Dan kami tetap menopang pemerintah dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani COVID-19 ini. Dan kami tetap mendoakan petugas-petugas medis dan petugas-petugas kesehatan yang berjibaku dengan saudara-saudara kami yang terkena wabah virus ini. Dan juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang sampai dengan hari ini harus menerima atau kena dengan virus ini. Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang boleh memberi kesempatan kepada kami Gereja Persatuan Maluku melakukan akta peneguhan sidi hari ini, khususnya di Kota Ambon. Biarlah ini menjadi sebuah tanda bahwa tantangan dan hambatan apapun tidak akan mampu untuk mematahkan gereja-Mu ini dalam kesaksian dan pelayanannya.
Kami siap melangkah memasuki hari baru dengan semua yang Tuhan sediakan yang baik dan yang terbaik bagi kami semua dan secara khusus bagi anak-anak kami yang diteguhkan hari ini dan seluruh warga jemaat GP Moheru dengan berbagai persoalan pergumulan, tanda syukur dan kebahagiaan mereka. Ampuni kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, 30 anak kami yang telah mengaku iman mereka saat ini kepada Allah di dalam Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama 138 ayat 1 dan 2. Iringlah Tuhan dalam terang. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan anak-anakku yang kekasih, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah hidupmu. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita selesai. Atas nama pribadi dan keluarga dan juga para pelayan Tuhan di Jemaat GP Moheru ini, kami menyampaikan selamat bagi ke-30 anak kami ini bersama dengan orang tua dan keluarga besar menerima pangkat sidi baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam.
Iya, mohon perhatian bagi anak-anak CD yang baru saya diteguhkan. Setelah ini nanti di belakang baru bisa ambil surat CD-nya. Iya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan maka seluruh rangkaian kegiatan ibadah peneguhan CD di pagi tadi sudah bisa berlangsung dengan baik. Dan selaku orang yang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kita akan ada dalam doa syukur kepada majelis pertemuan. Silakan. Ibu Pendeta, teman-teman majelis dan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa syukur. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan ke hadapan kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Sebab Tuhan boleh menuntun perjalanan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan bagi perjalanan pulang. Kami semua teristimewa peserta CD bersama orang tua yang akan kembali menuju tempat kediaman mereka. Tuhan tuntun hinta selamatkan mereka dalam perjalanan, biarlah mereka dalam keadaan aman, damai dan selamat. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Bercampur banyak salah dan dosa, Tuhan Yesus ampuni kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu dan anak-anak semua, ketemu punya ibadah peneguhan selesai. Setelah ini saudara-saudara akan ambil surat CD-nya. Lalu beta minta maaf dan perlu sampaikan surat CD ini ada yang diketik tanggal 28, ada yang diketik tanggal 21. Kami sudah berbicara dengan pihak PASIS, nanti tanggal 8-nya itu bisa di TPX dan bisa diganti. Masing-masing bikin saja sendiri. Tapi kalaupun saudara-saudara yang mau ganti, yang masalah. Bapak Ibu mohon maaf, karena memang kesepakatan pertama tanggal 28, tapi akhirnya terjadi perubahan mendadak tanggal 21. Jadi mohon dimengerti. Ya, terima surat CD habis, atau foto, baru saudara pulang. Ya, silakan Bapak.